Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas untuk langkah mencari solusi dengan SPK menggunakan metode TOPSIS. Untuk langkah selanjutnya, setelah langkah sebelumnya adalah sudah ditemukan atau sudah dihitung, sudah dibuat untuk tabel matrik keputusan yang sudah ternormalisasi terbobot. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke langkah keempat, yaitu menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Nah, ini adalah tabel dengan nilai yang sudah ternormalisasi terbobot. Nah, untuk mencari solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, kita menggunakan rumus ini. Kalau solusi ideal positif kita notasikan dengan A+, dan untuk solusi ideal negatif kita gunakan menjadi notasikan dengan amin. Nah, untuk yang solusi ideal positif itu kita ambil nilai maksimal dalam satu kolom kriteria. Kemudian untuk solusi ideal negatif kita ambil nilai minimal dalam satu kolom kriteria. Nah, tapi untuk penentuan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif ini itu tidak semuanya sama. Jadi yang positif itu berarti diambil yang max, yang negatif itu diambil yang min. Nah, kita lihat untuk kondisi tiap kriteria tersebut. Nah, ini ada ketentuannya. Jadi jika kriterianya itu bersifat benefit itu adalah kondisi di mana dia nilainya makin besar, maka diberikan nilai bobot makin tinggi juga, makin besar juga, makin baik juga, maka kita ambil solusi ideal positif itu adalah nilainya max, ya, max dari kriteria tersebut. Kemudian jika kriterianya itu bersifat cost itu adalah artinya jika kondisi nilainya itu dia makin kecil tapi nilai bobotnya makin besar atau nilai bobotnya makin bagus, maka untuk solusi ya idealnya positif itu berarti diambil yang min, kemudian solusi idealnya yang negatif itu diambil yang max. Nah, di contoh soal ini tadi adalah untuk C1 penghasilan orang tua itu sifatnya cost, karena semakin kecil penghasilan orang tuanya itu diberikan bobot nilai semakin besar. Nah, makanya C1 itu adalah dia cost. Nah, untuk C1 ini karena dia nilainya adalah cost, maka untuk solusi ideal positifnya itu adalah dia nilai yang terkecil. Nah, nilai yang terkecil ini adalah 1,143. Nah, dari kolom ini C1 itu kita cari nilai yang paling kecil. Kemudian solusi ideal negatifnya itu berarti kita cari nilai yang paling besar. Nah, itu sudah saya tandai dengan warna kuning, ya, kuning itu solusi ideal positif. Kemudian yang kedua ini adalah untuk C2, solusi ideal positifnya C2 itu adalah karena C2, C3, C4 dan C5 tadi benefit, maka solusi ideal positifnya itu diambil yang paling besar. Nah, ini kelihatan dalam satu kolom C2 ini, ya, nilai paling besar itu berapa? 2,138. Nah, itu berarti nilai maksnya itu jadi solusi ideal positif. Kemudian paling kecil itu adalah 1,069 itu menjadi nilai solusi ideal negatif. Nah, begitu seterusnya dengan C3 dan C4 serta C5. Jadi di C3 itu sudah ketemu untuk solusi ideal positifnya itu adalah 1,973. Kemudian solusi ideal negatifnya adalah 0,986. Kemudian di C4 solusi ideal positifnya itu adalah 2,412. Kemudian solusi ideal negatifnya itu cari paling kecil
yaitu 0,603. Kemudian yang di C5 solusi ideal positifnya itu adalah 1,095 dan solusi ideal negatifnya adalah 0,370. Nah, setelah ketemu untuk solusi ideal positif dan solusi ideal negatif yang dinotasikan dengan A plus atau kemudian A min, ya, ada juga yang dengan Y plus dan Y min. Langkah selanjutnya adalah menghitung separasi, yaitu jarak alternatif dengan solusi ideal positif atau jarak alternatif dengan solusi ideal negatif. Nah, ini adalah tabel untuk nilai yang tadi sudah dinormalisasi dan ternormalisasi terbobot. Kemudian untuk ini adalah tadi nilai solusi ideal positif dan solusi ideal negatif yang sudah dicari, ya. Kemudian ini rumus untuk mencari separasi, ya, ini separasi jarak alternatif dengan solusi ideal positif SI plus, ya. Ini rumusnya adalah akar sigma VIJ dikurangi VJ plus kuadrat. Kemudian ini adalah rumus untuk mencari separasi negatif atau menghitung jarak alternatif dengan solusi ideal negatifnya, yaitu rumusnya akar dari sigma VIJ dikurangi VJ min kuadrat. Nah, ini contoh perhitungannya, ya. Nah, untuk 1,714 itu adalah nilainya alternatif ANA di kriteria C1, nanti dikurangi dengan solusi ideal positifnya, kemudian nanti dikuadratkan. Nah, ini adalah nilainya ada ANA di C2, kemudian dikurangi dengan nilai solusi ideal positif di C2, kemudian ini nilai ANA di C3, ya, yang sudah ternormalisasi terbobot, dikurangi dengan nilai solusi ideal positif untuk kriteria C3. Kemudian ini nilai ternormalisasi terbobot ANA di C4, kemudian dikurangi dengan nilai solusi ideal positif C4, dan yang terakhir ini adalah nilai normalisasi terbobot untuk ANA di C5 dikurangi solusi ideal positifnya kriteria C5. Nah, semuanya dikurangi dulu, kemudian baru dikuadratkan, kemudian dijumlahkan. Nah, ini hasilnya, kemudian ini hasil perhitungannya adalah 0,9331. Kita bulatkan menjadi 3 angka di belakang koma menjadi 0,933. Nah, itu cara menghitung separasi atau jarak alternatif dengan solusi ideal positif itu untuk S plus. Kalau S min-nya itu adalah separasi itu jarak alternatif dengan solusi ideal negatif. Rumusnya sama, hanya pengurangannya berbeda. Jadi kalau S plus itu yang mengurangi adalah solusi ideal positif, kemudian kalau S min adalah yang mengurangi adalah solusi ideal negatif. Nah, setelah ketemu separasinya, ya, untuk semua alternatif ini, nah, ini adalah kita masuk ke langkah yang terakhir. Nah, langkah terakhir itu adalah menghitung kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif dan meranking alternatif. Nah, tadi sudah dicari, kemudian sudah dihitung, ketemu nilai S plus dan nilai S min. Nah, untuk mencari kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif, ya, atau nilai preferensinya, kita pakai rumus yang ini. CI plus sama dengan SI min dibagi SI min ditambah SI plus. Nah, ya. Nah, kita ambil ini contohnya, kita ambil yang untuk C1 itu adalah 1,290, ya, dibagi 1,290 ditambah 0,963.
Nah, itu 1,290 itu apa? Nilai separasi solusi ideal negatif alternatif ANA ya, dibagi dengan nilai solusi ideal negatif untuk alternatif ANA sama ya, ditambah apa? Nilai solusi ideal positif alternatif ANA. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya dicari juga untuk nilai preferensinya Mira, Budi, Seto, dan Diana. Nah, ini dihasilkan perhitungannya. Ini hasil perhitungannya. Nah, di sini ketemu bahwa yang mempunyai nilai preferensi paling besar itu adalah Seto, yaitu dengan nilai preferensi 0,838. Maka Seto itu menduduki ranking yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah ANA dengan nilai preferensi 0,572, dan selanjutnya adalah Mira dengan 0,415, yang keempat adalah Budi, dan yang terakhir adalah Diana. Nah, dari hasil perhitungan dengan menggunakan Topsis, maka di sini memberikan solusi atau kesimpulan bahwa Seto ini yang layak untuk diberikan beasiswa karena Seto memiliki nilai preferensi yang paling besar. Nah, itu adalah contoh soal ya, contoh soal tentang penentuan penerimaan beasiswa. Kita pakai SPK, sistem pendukung keputusan, dengan menggunakan metode Topsis. Jika ada pertanyaan, silakan melalui link chat yang sudah ada atau melalui e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.